Ini adalah cerita tentang viral. Diasingkan di dalam goa karena ini pemuda ini hidupnya berubah saat menolong monyet hitam ini. Langit sore di desa Lembah Batu berubah kelabu. Hembusan angin dari gunung membawa aroma tanah kering dan daun terbakar. Di tengah sawah yang retak-retak, berdirilah seorang pemuda bernama Arman, tubuhnya kurus, bajunya lusuh, wajahnya sayu. Kedua matanya berbeda warna. Satu hitam legam, satu keabu-abuan, hal yang membuat banyak orang takut menatapnya. Sejak kecil, Arman sudah menjadi bahan ejekan. Ibunya meninggal saat ia baru berusia 5 tahun, dan ayahnya kabur entah kemana. Sejak itu, Arman hidup sendirian di gubuk kecil di pinggir hutan, bekerja serabutan, kadang menggembala, kadang membantu menimba air. Namun apapun yang ia lakukan selalu disertai cibiran warga. Itu anak pembawa sial. Lihat matanya, sebelah mirip mata iblis. Karena dia, sawah kita gagal panen. Fitnah-fitnah itu bermula setelah 3 tahun lalu terjadi kemarau panjang yang melanda desanya. Tak lama setelah Arman lewat di sawah warga, tanaman padi mendadak menguning dan kering dalam semalam. Orang-orang langsung menuduh Arman membawa kutukan. Padahal, Arman tak tahu apa-apa. Hari itu, tuduhan mencapai puncaknya. Seekor sapi milik kepala desa ditemukan mati di ladang. Luka di tubuhnya aneh, seperti cakaran hewan besar. Tapi tanpa bukti apapun, warga segera mengarah ke satu nama, Arman. Di balai desa, suara teriakan menggema. Dia yang melakukannya. Dia pemanggil makhluk halus. Buang saja dia, sebelum desa kita hancur. Kepala desa, Pak Darto, yang dulu sempat menaruh iba, kini ikut goyah. Arman, katanya dengan nada berat, banyak tanda-tanda aneh sejak kau tinggal di sini. Air sumur mengering, anak-anak sering demam tengah malam, dan kini sapi mati misterius. Warga gelisah. Kami harus melindungi desa. Arman menunduk. Ia tak membantah. Apa gunanya bicara, kalau dari dulu tak ada yang percaya? Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Demi Allah saya tidak bersalah, katanya lirih. Tapi kalau memang keberadaan saya membuat semua tak tenang, saya akan pergi. Hening sejenak. Lalu terdengar bisikan-bisikan yang berubah menjadi sorakan setuju. Usir. Usir dia ke Goa Karangwatu. Biar dia tinggal bersama iblis di sana. Nama itu, Goa Karangwatu, membuat dada Arman sesak. Goa itu terletak di lereng bukit paling dalam, jarang dikunjungi siapapun. Orang-orang percaya di sanalah roh-roh jahat dan makhluk halus dikurung sejak ratusan tahun lalu. Tak ada yang berani mendekat. Sebelum pergi, Arman sempat menengok ke arah rumahnya yang reot. Di dalamnya masih tergantung foto kecil ibunya, satu-satunya kenangan yang ia punya. Ia menggulung tikar usang, membawa kendi air, sepotong roti kering, dan Al-Quran kecil pemberian ibunya dulu. Bibirnya bergetar. Ibu, doakan aku kuat. Perjalanan menuju goa memakan waktu berjam-jam. Langit semakin gelap, awan hitam menggantung, dan petir menyambar jauh di gunung. Setiap langkah Arman diiringi tatapan ngeri warga yang mengikutinya dari kejauhan. Mereka tak mau terlalu dekat, takut kutukan menular. Hanya kepala desa dan 2 orang penjaga yang mengantar sampai batas hutan. Mulai dari sini, kau jalan sendiri, kata Pak Darto. Jangan pernah kembali, Arman. Kalau kau melanggar, kami akan anggap kau musuh desa. Arman mengangguk. Tak ada amarah dalam matanya, hanya kelelahan yang dalam. Ia melangkah perlahan ke dalam hutan,
diiringi suara burung malam yang menjerit. Semakin jauh ia melangkah, semakin sepi, semakin dingin. Daun-daun kering berdesir di bawah kakinya, dan kabut mulai turun menutupi jalan setapak. Setelah hampir 2 jam berjalan, ia tiba di depan mulut goa, gelap, besar, dan menyeramkan. Dari dalamnya keluar hembusan angin dingin bercampur bau tanah basah. Arman berhenti. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kesedihannya menumpuk selama bertahun-tahun. "Inikah akhirnya?" bisiknya. Ia menyalakan obor kecil dari kain dan minyak, lalu melangkah masuk. Suara gemericik air terdengar samar di dalam, tanda ada sumber air. Ia memilih tempat di sudut yang agak kering, meletakkan barang-barangnya, lalu duduk bersandar pada dinding batu. Malam itu sangat panjang. Dari luar, suara serangga dan burung hantu terdengar bergantian. Cahaya obor bergetar, menari di dinding goa yang lembab. Arman menatap api itu lama sekali, seolah mencari teman di antara nyala kecilnya. Dalam hatinya, ia berbicara pada Tuhan. "Ya Allah, kalau ini memang jalan hidupku, aku terima. Tapi jangan biarkan aku sendirian." Hening. Namun beberapa menit kemudian, dari kedalaman goa terdengar suara lirih, seperti erangan pelan seekor hewan. Arman menegakkan badan. Ia menajamkan telinga. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Auh! Auh! Siapa di sana?" serunya, tapi yang menjawab hanya gema suaranya sendiri. Rasa takut mulai muncul, tapi rasa iba menahannya. Ia mengambil obor dan berjalan perlahan ke arah suara. Semakin dalam, semakin gelap, semakin lembab. Hingga akhirnya ia melihat sesuatu bergerak di balik batu besar. Seekor monyet hitam, tubuhnya berdebu, kakinya berdarah karena terjepit perangkap besi tua. Hewan itu menatap Arman dengan mata tajam, berkilau dalam cahaya obor. Yang membuat Arman tertegun, satu matanya hitam legam, satu lagi abu-abu keperakan, sama seperti matanya sendiri. Arman terdiam lama. Monyet itu mendesis pelan, seolah takut. Tapi Arman berjongkok perlahan dan berkata lembut, "Aku tidak akan menyakitimu. Tenanglah." Ia mendekat, lalu dengan hati-hati melepas perangkap yang menjepit kaki monyet itu. Darah mengalir sedikit, Arman langsung merobek kain bajunya dan membalut luka itu. Monyet itu meringkuk, lalu menatapnya dengan tatapan aneh, campuran waspada dan terima kasih. Setelah selesai, Arman membawa monyet itu ke dekat tempat tidurnya, meletakkannya di atas kain dan memberi sedikit air. Monyet itu menatapnya terus, seolah mencoba memahami manusia di depannya. "Kita sama-sama terbuang, ya?" bisik Arman. "Kau di sini karena terperangkap, aku di sini karena dibuang." Hujan deras turun di luar, angin berhembus melalui celah-celah goa, membuat api obor menari liar. Cahaya itu memantulkan bayangan Arman dan monyet itu di dinding. Dua makhluk kesepian yang menemukan satu sama lain di tempat tergelap dunia. Malam semakin larut. Arman berbaring sambil memeluk Al-Quran kecilnya, sementara monyet itu tidur meringkuk di dekatnya. Tapi sebelum mata Arman terpejam, ia sempat melihat sesuatu. Kilatan cahaya kecil keluar dari luka di kaki monyet itu, seperti pijar emas yang kemudian padam perlahan. Arman berpikir itu hanya ilusi karena kelelahan. Namun ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar. Malam di mana goa terlarang itu mulai membuka rahasia yang telah terkubur ratusan tahun. Dan monyet hitam yang ia tolong bukan sekadar hewan biasa. Subuh pertama Arman di dalam goa terasa asing. Suara tetesan air dari langit-langit batu menjadi alarm alam yang membangunkannya.
Cahaya matahari belum menembus lubang kecil di mulut goa, hanya remang obor yang sudah hampir padam. Di sebelahnya, monyet hitam itu masih meringkuk. Kakinya terbalut kain sobekan baju Arman yang kini mulai kering terkena darah. Luka itu tampak membaik sedikit. Arman menatap makhluk itu dengan iba, lalu bergumam pelan. "Kau kuat juga, ya. Semalam kau hampir mati, sekarang sudah tenang begini." Monyet itu tidak bereaksi, tapi matanya bergerak pelan mengikuti suara Arman. Tatapan itu dalam dan aneh, seolah mengandung pengertian manusia. Arman menghela napas, lalu berdiri. Ia keluar sebentar untuk mencari air dan daun obat yang biasa ia lihat dulu saat membantu tabib desa. Udara luar dingin dan segar. Kabut masih menggantung di antara pepohonan. Arman berjalan pelan, berhati-hati agar tidak tersesat. Sesekali ia menatap langit yang mulai berwarna keemasan. Meski diasingkan, ia merasa sedikit damai. Tidak ada suara ejekan, tidak ada tatapan curiga, hanya sunyi dan dirinya sendiri. Setelah menemukan beberapa daun dan akar, ia kembali ke dalam goa. Tapi ketika ia masuk, monyet hitam itu sudah tidak di tempatnya. Arman terkejut. Ia mencari ke sekeliling. "Hei, kau di mana?" Suaranya menggema. Tak ada jawaban, hanya suara sayup angin melewati dinding batu. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar bunyi batu tergeser. Arman menoleh cepat, monyet itu muncul sambil membawa sesuatu di tangannya, buah hutan berwarna ungu gelap. Ia melompat pelan, lalu meletakkan buah itu di depan Arman, seperti memberi hadiah. "Kau pergi mencari makan untukku?" tanya Arman tak percaya. Monyet itu hanya menatapnya, lalu mengeluarkan suara lirih. Seperti mencoba menjawab. Arman tersenyum tipis. "Baiklah, terima kasih. Kau baik sekali." Arman memakan buah itu. Rasanya manis tapi meninggalkan sensasi hangat di tenggorokan. Tak lama kemudian, ia merasa lebih segar, tubuhnya ringan, bahkan luka di tangannya yang tergores kemarin mulai mengering. Ia menatap monyet itu dengan heran. "Buah apa ini, ya? Aku belum pernah lihat sebelumnya." Monyet itu hanya diam, seolah mengerti tapi memilih tidak menjawab. Ia lalu duduk bersila di depan Arman, dengan posisi mirip manusia yang sedang bersemedi. Arman tertegun. Sikapnya aneh, terlalu tenang untuk seekor hewan liar. Hari-hari berikutnya, mereka hidup berdampingan. Arman memberi nama Kala pada monyet itu. Nama yang terlintas begitu saja dalam pikirannya, mungkin karena bulunya hitam pekat dan matanya seperti menyimpan bayangan waktu. Kala jarang bersuara, tapi selalu tahu apa yang Arman butuhkan. Saat Arman haus, Kala membawa air dari sungai kecil di daun besar. Saat Arman lapar, Kala pergi dan kembali dengan buah-buahan. Bahkan, suatu hari Kala datang membawa seikat daun kering, dan ketika Arman membakarnya, aromanya seperti dupa yang menenangkan. Setiap malam, ketika Arman berzikir sebelum tidur, Kala duduk diam di sampingnya. Kadang ia ikut menunduk, seolah ikut berdoa. Awalnya Arman menganggap itu kebetulan. Tapi suatu malam, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Saat ia melafalkan Subhanallah, dari arah belakang terdengar suara lirih menirukan Subhanallah. Arman langsung berhenti. Ia menoleh perlahan. Kala masih duduk diam, tapi bibirnya bergerak kecil dan matanya bersinar samar dalam gelap. "Kau bicara barusan?" tanya Arman pelan. Monyet itu tidak menjawab, hanya menunduk lebih dalam. Arman terdiam lama, jantungnya berdetak cepat.
Mungkinkah ia hanya berhalusinasi? Atau benar-benar mendengar suara itu? Malam semakin larut. Arman mencoba tidur, tapi perasaan aneh itu terus menghantuinya. Dalam separuh mimpi, ia melihat cahaya dari dinding goa, membentuk bayangan wajah seorang tua berjanggut putih yang menatapnya lembut. Suara itu berbisik, "Anak manusia, kau telah menolong penjaga yang terkutuk. Dari kegelapan akan lahir cahaya." Arman terbangun dengan napas tersengal. Obor sudah padam, tapi goa tetap terang oleh pijar lembut dari luka di kaki Kala yang kini menyala samar, seperti tulisan bercahaya mengalir di bawah kulitnya. "Ya Allah," gumam Arman. Ia mendekat, memeriksa luka itu. Tapi anehnya, tidak ada darah, tidak ada nanah, hanya cahaya lembut yang berdenyut seperti nadi. Kala membuka mata, menatap Arman dalam diam. Lalu tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas namun lirih seperti bisikan, "Jangan takut, Arman." Arman terjatuh ke belakang, hampir kehilangan napas. Kau bisa bicara?" Monyet itu menunduk. "Aku bukan seperti yang kau pikirkan." Suara itu tak keras, tapi menggema di seluruh goa, bercampur dengan bunyi air yang menetes. Arman memegang dadanya, matanya tak lepas dari sosok di depannya. "Apa maksudmu? Siapa kau sebenarnya?" Kala tidak langsung menjawab. Ia menatap ke dinding goa, lalu dengan jari-jarinya yang lentik, ia menggambar sesuatu di tanah basah, simbol menyerupai matahari dan bulan saling bertautan. "Aku pernah hidup di bawah cahaya itu," katanya. "Tapi karena kesombongan dan kesalahan, aku dijatuhkan ke dunia ini menjadi makhluk yang tak dianggap." Arman menatap simbol itu, kebingungan. "Aku tak mengerti." Kala melanjutkan, "Kau menolongku tanpa takut. Padahal aku bisa saja mencelakaimu. Tapi hatimu bersih. Kau terpilih untuk menyaksikan sesuatu yang besar. Namun jangan terburu-buru memahami. Biarkan alam yang mengajarkanmu." Setelah itu, Kala diam. Cahaya di kakinya perlahan meredup. Arman masih duduk terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Bagian dirinya ingin lari, tapi sisi lain merasa ada kebenaran besar di balik peristiwa itu. Ia memandangi goa yang kini terasa berbeda. Dindingnya seolah bergetar lembut, udara menjadi hangat, dan dari celah-celah batu muncul asap tipis beraroma bunga cendana. Untuk pertama kalinya sejak diusir, Arman merasa tidak sendirian, tapi juga tidak sepenuhnya aman. Keesokan paginya, Arman keluar dari goa untuk mengambil udara segar. Langit cerah setelah semalam hujan. Tapi sesuatu membuatnya kaget. Pohon-pohon di sekitar goa kini berbuah lebat, padahal beberapa hari lalu semuanya kering dan mati. Tanah di depan mulut goa menjadi hijau, dan di tengahnya muncul aliran air jernih mengalir seperti mata air kecil. Arman menatap takjub. Apa ini? Kala muncul di belakangnya, berjalan pelan dengan langkah tenang. Ia berhenti di samping Arman, menatap mata air itu. Air ini, katanya lembut, adalah tanda kehidupan. Goa ini bukan tempat kutukan, Arman. Ini tempat pemurnian. Siapa yang diusir ke sini, berarti sedang disucikan. Arman menoleh. Pemurnian? Maksudmu aku? Kala mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Belum waktunya kau tahu segalanya. Tapi ingatlah, semua yang tampak buruk belum tentu laknat. Terkadang, Tuhan hanya ingin kita menemukan makna dalam gelap. Angin lembut berhembus, membuat dedaunan bergoyang. Arman memejamkan mata. Ia merasakan sesuatu di dadanya, bukan ketakutan,
tapi kehangatan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Malamnya, ketika ia menatap langit dari mulut goa, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Kala duduk di sampingnya, diam, tapi tatapannya penuh arti. Arman berbisik pelan, "Aku tak tahu siapa kau, Kala, tapi terima kasih. Setidaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak sendirian." Kala menatapnya dan menjawab singkat, "Aku pun begitu, Arman." Namun jauh di dalam matanya yang abu-abu itu, tersimpan rahasia besar, rahasia yang akan mengubah takdir Arman dan seluruh desa selamanya. Malam itu udara terasa berat dan lembab. Aroma lumut dan tanah basah menyelimuti rongga goa. Dimas duduk bersandar pada dinding batu, menatap api kecil dari ranting-ranting kering yang ia nyalakan seadanya. Ia belum makan apapun sejak pagi. Perutnya perih, tapi yang lebih perih adalah hatinya, dituduh, dibuang, dan diasingkan oleh orang-orang yang dulu ia anggap saudara. Namun di tengah sunyi itu, terdengar suara aneh. Srek, srek, seperti sesuatu menyeret ranting dari arah dalam goa yang lebih gelap. Dimas spontan menoleh. Api kecil bergoyang, menerangi dinding-dinding lembab. Dari kegelapan itu muncul sepasang mata merah menyala. Dimas sempat terpaku. Ia berpikir itu mungkin ular atau hewan buas lain yang mencari mangsa. Tapi ketika sosok itu mendekat, ia melihat dengan jelas seekor monyet hitam dengan bulu tebal dan mata yang seolah menyala dalam pantulan api. Monyet itu terlihat lemah. Kakinya pincang, dan dari pahanya menetes darah segar. Dimas mundur sedikit, tapi naluri kemanusiaannya lebih kuat dari rasa takutnya. Ia melihat hewan itu gemetar, menatapnya seolah memohon. "Tenang, aku nggak akan sakiti kamu," bisiknya pelan. Ia merobek kain bajunya, lalu dengan hati-hati mendekat. Monyet itu sempat menggeram, tapi saat Dimas menempelkan kain pada lukanya, ia hanya menatap tanpa melawan. Dimas membersihkan luka itu dengan air yang ia tampung dari tetesan stalaktit goa, lalu membalutnya perlahan. "Entah siapa yang menyakiti kamu, tapi kamu aman di sini," ucapnya lirih. Monyet itu menatapnya lama, seolah mengerti kata-kata Dimas. Lalu tanpa disangka, ia mengambil sepotong buah dari kegelapan dan meletakkannya di dekat kaki Dimas, seperti balasan atas pertolongannya. Dimas tersenyum kecil. "Kamu baik juga, ya. Kalau begitu, kita temenan." Ia tertawa pelan, mengusap kepala monyet itu. Malam itu mereka berdua duduk di dekat api. Dimas menceritakan semua yang menimpanya, seolah berbicara pada seorang sahabat. Ia menceritakan bagaimana warga menganggapnya pembawa sial, bagaimana ia dibuang begitu saja tanpa sempat membela diri. Yang mengejutkan, monyet itu seperti mendengarkan sungguh-sungguh, kadang mengangguk, kadang memiringkan kepala dengan ekspresi seolah memahami. Ketika fajar menyingsing, Dimas terbangun dan mendapati monyet itu sudah tidak ada. Ia merasa sedikit kehilangan. Tapi beberapa jam kemudian, monyet itu kembali, membawa buah-buahan segar dan akar-akar hutan. "Dari mana kamu dapat ini?" tanya Dimas heran. Monyet itu hanya mengangkat tangannya ke arah gua bagian dalam, seolah ada jalan rahasia di sana. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai hidup berdampingan dengan monyet hitam itu. Ia menamainya Kawi, dari kata kawir yang berarti sakti dalam bahasa kuno yang pernah ia dengar dari kakeknya. Setiap hari Kawi pergi dan kembali dengan makanan. Kadang membawa air dalam tempurung kelapa, kadang membawa bunga-bunga yang masih segar. Dimas mulai curiga, bagaimana bisa seekor monyet hidup sendiri dan tahu jalan keluar masuk goa yang tidak pernah ia temukan sebelumnya? Suatu malam,
Saat bulan purnama bersinar terang, Dimas terbangun karena mendengar suara desis lembut seperti mantra. Ia menatap ke arah Kawi, dan matanya terbelalak. Di bawah cahaya bulan, monyet hitam itu berdiri tegak seperti manusia. Tangannya membentuk simbol aneh, dan dari tubuhnya keluar cahaya biru lembut yang berputar di udara. Dimas berusaha tidak bersuara. Ia menatap, setengah takut, setengah kagum. Kawi membuka mulutnya, dan terdengar suara, bukan sekadar geraman hewan, tapi suara manusia. "Jangan takut, Dimas." Suara itu bergema lembut, namun tegas. Dimas terpaku. Ia tidak yakin sedang bermimpi atau tidak. "Kau bicara," suaranya bergetar. Monyet itu menatapnya. "Aku bukan sekadar monyet. Aku adalah penjaga tempat ini, sudah lama terperangkap dalam wujud ini. Kau telah menolongku, dan aku tidak akan melupakan itu." Dimas gemetar. "Penjaga? Maksudmu, siapa kamu sebenarnya?" Kawi tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke dinding goa, ke arah yang lebih gelap. "Waktunya belum tiba untuk kau tahu. Tapi kau harus bersiap, karena dunia di luar sana sedang berubah." Setelah berkata begitu, tubuhnya kembali mengecil, bulunya menghitam, dan dalam sekejap ia kembali menjadi seekor monyet biasa. Dimas tak bisa tidur sampai pagi. Apa yang ia lihat malam itu begitu nyata. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi karena lapar dan lelah. Tapi saat ia bangun, ia melihat sesuatu di sampingnya, sebuah batu kecil berwarna biru berpendar, tergeletak di tempat Kawi berdiri semalam. Ia memungutnya. Batu itu terasa hangat, berdenyut seperti jantung hidup. Saat Dimas menggenggamnya, sekelebat cahaya menembus pikirannya, bayangan hutan, cahaya, dan seekor makhluk hitam terbang di antara pepohonan. Dimas tersentak. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia menatap langit yang mulai terang di mulut goa, menggenggam batu biru itu kuat-kuat. Di luar sana, ia masih dianggap kutukan. Tapi di dalam goa ini, mungkin, hanya mungkin, ia sedang memegang kunci dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Dan Kawi, monyet hitam yang ia tolong itu, bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah awal dari keajaiban yang perlahan-lahan mulai membangkitkan takdir Dimas yang tertidur. Pagi itu, cahaya matahari menembus celah-celah batu di mulut goa. Embun masih menetes di dinding, menciptakan gemericik halus yang terdengar seperti bisikan alam. Dimas duduk bersila sambil menatap batu biru berpendar di telapak tangannya. Batu itu berdenyut perlahan, seperti memiliki kehidupan sendiri. Semalam ia hampir tidak bisa tidur, pikirannya terus terbayang pada peristiwa luar biasa itu. Kawi berbicara dan cahaya biru yang muncul dari tubuhnya. Ia memutar-mutar batu itu di tangan, mencoba mencari tahu apakah benda itu sekadar batu permata atau sesuatu yang lain. Tapi setiap kali disentuh, ada sensasi aneh merambat dari jari-jarinya menuju dadanya, hangat, lembut, dan menenangkan. Ia bahkan merasa rasa laparnya sedikit berkurang. Kawi datang dari dalam goa membawa beberapa buah-buahan hutan. Dimas tersenyum tipis. "Kawi, semalam itu nyatakan? Aku nggak mimpi, kan?" tanyanya sambil menatap tajam ke arah monyet itu. Kawi menatapnya lama, lalu duduk di sampingnya. Ia tidak menjawab dengan suara manusia seperti malam sebelumnya, tapi ia menepuk bahu Dimas pelan, lalu menunjuk ke arah dalam goa, bagian yang selama ini belum pernah Dimas jamahi karena gelap dan menyeramkan. Dimas mengernyit. "Kamu mau aku ke sana?" Kawi mengangguk perlahan,
Matanya tajam seperti memberi isyarat serius. Tanpa banyak bicara, Dimas menyalakan obor dari sisa ranting yang masih basah dan mulai melangkah masuk. Udara semakin dingin, dan suara tetesan air makin sering terdengar. Goa itu ternyata jauh lebih dalam dari yang ia kira. Setelah berjalan sekitar 100 meter, ia melihat dinding batu besar yang dipenuhi ukiran kuno. Ukiran itu menggambarkan seorang pemuda memegang batu bercahaya, dikelilingi hewan-hewan hutan yang berlutut padanya. Di sisi lain, tergambar makhluk hitam raksasa dengan mata merah sedang bertarung dengan sosok manusia bersinar cahaya biru. Dimas menelan ludah. Ini mirip dengan batu yang aku pegang. Tiba-tiba batu itu bergetar di tangannya, memancarkan cahaya lembut yang menerangi seluruh ruangan. Dari arah belakang ukiran, terdengar suara lirih seperti napas panjang yang lama tertahan. Dimas mundur beberapa langkah, tapi dinding batu itu perlahan bergerak, terbuka, menampakkan ruangan rahasia di baliknya. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah patung batu besar berbentuk monyet hitam duduk bersila, dengan batu biru yang sama menempel di dahinya. Tapi anehnya, batu di patung itu retak, dan sinarnya padam. Kawi masuk perlahan, matanya memancarkan cahaya biru seperti semalam. Ia berdiri di depan patung itu, lalu menatap Dimas. Dimas. Suara itu terdengar jelas di kepala Dimas, bukan melalui telinga, tapi seperti bisikan langsung ke dalam pikirannya. Dimas tersentak. Kawi, kamu bicara lagi. Monyet itu mengangguk pelan. Kau telah menemukan bagian dari diriku yang hilang. Batu itu adalah pecahan kekuatan kuno, peninggalan penjaga bumi yang dulu melindungi dunia ini dari kegelapan. Dimas terdiam, matanya melebar. Penjaga bumi? Kamu maksud, siapa kamu sebenarnya? Aku dulu adalah Kawi sang penjaga hutan, pelindung alam dari kehancuran manusia. Tapi ratusan tahun lalu, aku dikutuk oleh makhluk kegelapan bernama Raja Hitam, sehingga jiwaku terpecah. Batu di tanganmu adalah bagian dari kekuatan yang kurindukan selama berabad-abad. Dimas masih tak percaya. Ia menatap batu biru itu dengan campuran takjub dan ketakutan. Kenapa aku? Kenapa batu ini jatuh ke tanganku? Kawi menatapnya dalam. Karena hatimu bersih. Kau menolong tanpa pamrih, meski dirimu sendiri menderita. Allah memilihmu, Dimas. Dimas tertegun. Ia teringat saat ia membantu Kawi tanpa berpikir panjang, hanya karena tak tega melihat makhluk lain kesakitan. Tapi sekarang, ia tahu bahwa tindakannya itu bukan kebetulan. Apa yang harus aku lakukan dengan batu ini? Kawi berjalan mendekat. Kau harus menyatu dengannya. Tapi ingat, Dimas, kekuatan sejati bukan untuk menguasai, melainkan untuk melindungi. Dimas menatap batu itu lagi. Menyatu? Gimana caranya? Sebelum Kawi sempat menjawab, batu itu kembali bergetar hebat. Cahaya biru keluar dari celah jarinya, menyilaukan seluruh ruangan. Tubuh Dimas terasa ringan, seolah ada energi besar masuk ke dalam dirinya. Ia berteriak, namun suaranya tenggelam dalam cahaya. Dalam sekejap, pikirannya dibanjiri bayangan, hutan terbakar, sungai mengering, hewan-hewan mati, dan makhluk hitam besar dengan mata merah menatap langsung ke arahnya. Suara berat menggema di kepalanya. Kau tak akan bisa menggantikannya. Dimas menjerit, tubuhnya terpental ke dinding goa. Batu di tangannya berhenti bersinar, tapi kini tanda bercahaya berbentuk pola daun biru muncul di punggung tangannya. Kawi berlari menghampiri, wajahnya penuh kekhawatiran. Kau sudah mulai terhubung. Tapi kegelapan itu sudah menyadari kehadiranmu.
Kau harus belajar mengendalikannya sebelum mereka datang. Dimas terengah, tubuhnya gemetar. Mereka, siapa? Para pengikut Raja Hitam. Mereka akan datang untuk merebut batu itu, dan jika itu terjadi, bukan hanya kamu yang celaka, seluruh desa akan binasa. Kata-kata itu membuat dada Dimas terasa sesak. Ia menatap Kawi dengan mata penuh tekad. Kalau begitu, ajari aku, Kawi. Aku nggak mau sembunyi terus. Kalau batu ini memilihku, aku harus tahu gimana cara memakainya. Kawi menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Baiklah, anak manusia. Mulai malam ini, pelatihanmu dimulai. Di ujung ruangan, batu biru di patung besar itu perlahan memancarkan sinar samar, seolah ikut menyetujui keputusan itu. Dimas menatap sekeliling goa dengan perasaan campur aduk, antara takut, bingung, tapi juga bersemangat. Ia tidak tahu apa yang menunggunya ke depan. Tapi satu hal pasti, hari-harinya sebagai pemuda yang diasingkan telah berakhir. Kini, ia mulai melangkah ke takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan di luar sana, di balik hutan gelap, bayangan mata merah yang pernah muncul dalam penglihatannya mulai terbuka, menatap ke arah goa tempat Dimas berada. Angin berhembus dingin, membawa aroma bahaya yang kian dekat. Malam turun dengan cepat, menelan hutan di sekitar goa ke dalam kabut tebal yang pekat. Suara serangga dan burung malam bersahutan, tapi di dalam goa, hanya ada gema napas Dimas dan monyet hitam itu, Kawi, yang duduk bersila di depan api kecil. Cahaya biru dari batu di tangan Dimas berpendar lembut, menari di dinding batu seperti bayangan roh kuno. Sejak Kawi berkata bahwa malam ini latihan akan dimulai, dada Dimas berdebar tak karuan. Ia tak tahu seperti apa pelatihan yang dimaksud seekor monyet sakti yang bisa bicara. Tapi ia tahu satu hal, setelah apa yang ia alami di hari-hari terakhir, tak ada lagi jalan untuk mundur. Kawi menatapnya dengan mata tajam, suaranya menggema langsung di kepala Dimas. Sebelum kau memanggil kekuatan batu itu, kau harus menenangkan jiwamu. Batu biru adalah penjelmaan energi alam. Jika hatimu goyah, energinya bisa membakar tubuhmu sendiri. Dimas menelan ludah. Jadi aku harus meditasi dulu? Kawi mengangguk. Benar. Tutup matamu. Rasakan setiap napas. Biarkan pikiranku dan pikiranmu menjadi satu dengan bumi. Dimas memejamkan mata. Awalnya, ia hanya mendengar degup jantungnya sendiri. Tapi semakin lama, suara di sekitarnya menjadi lebih jelas. Gemericik air menetes dari stalaktit, desir angin di luar goa, bahkan detak kecil dari sayap kelelawar yang terbang di kejauhan. Semuanya berpadu menjadi harmoni yang menenangkan. Tiba-tiba, Kawi mengeluarkan bunyi lirih seperti mantra. Surawijaya, bumi nyawa, langit saksi. Suara itu membuat udara bergetar. Batu biru di tangan Dimas mulai bersinar terang. Ia merasa dadanya panas, dan di balik kelopak matanya, muncul cahaya biru yang menyilaukan. Saat ia membuka mata, pemandangan di hadapannya telah berubah. Goa itu tidak lagi gelap dan sempit, tapi menjadi lapangan luas dipenuhi pohon-pohon raksasa bercahaya. Di mana aku? Tanya Dimas, tertegun. Ini dunia batinmu, jawab Kawi. Tempat di mana kau bisa belajar tanpa batas waktu. Di tengah lapangan itu, berdiri batu besar dengan simbol daun biru, sama seperti yang ada di tangan Dimas. Kawi menunjuk ke arahnya. Kekuatan batu biru adalah energi kehidupan. Ia mengendalikan angin, air, tanah, dan cahaya. Tapi untuk menggunakannya, kau harus menyatu dengannya. Coba,
rasakan sekelilingmu. Dimas menutup mata lagi. Ia menarik napas panjang, mencoba menyentuh udara di sekitarnya. Anehnya, setiap kali ia fokus, ia bisa merasakan partikel halus bergerak di udara. Ia mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, hembusan angin kecil muncul dari telapak tangannya. Matanya membulat. Aku bisa. Kawi tersenyum tipis. Itu baru permulaan. Sekarang, coba kendalikan tanah. Dimas menunduk dan menyentuh permukaan tanah yang bercahaya. Saat ia fokus, butiran pasir itu berputar, lalu naik membentuk bola kecil di udara. Tapi beberapa detik kemudian, bola itu meledak, menaburkan debu ke wajahnya. Ia terbatuk keras. Kawi tertawa kecil. Kau terlalu tegang. Alam tidak suka dipaksa. Perlakukan ia seperti sahabat, bukan seperti alat. Mereka berlatih berjam-jam di dunia batin itu. Dimas belajar menggerakkan air dengan jari-jarinya, membuat daun melayang, bahkan menyalakan api dari udara kosong. Tapi setiap kali ia lelah, Kawi mengingatkannya. Bukan seberapa besar kekuatanmu, Dimas, tapi seberapa kuat hatimu menanggungnya. Saat latihan berakhir, cahaya di sekeliling memudar. Dunia batin itu lenyap, dan Dimas kembali ke dalam goa. Tubuhnya terasa lemas, tapi hangat. Batu biru di tangannya kini berdenyut pelan, seolah puas dengan kemajuan kecil itu. Namun sebelum mereka sempat beristirahat, tanah di luar goa tiba-tiba bergetar. Suara jeritan burung malam terdengar dari kejauhan. Kawi langsung berdiri, bulunya mengembang, matanya memancarkan sinar tajam. Dimas, mereka datang lebih cepat dari yang kukira. Siapa? Dimas bangkit, napasnya memburu. Kawi menunjuk ke mulut goa. Pengikut Raja Hitam. Tak lama, bayangan-bayangan gelap bergerak di luar, disertai desis aneh. Dari celah goa, Dimas bisa melihat 3 sosok tinggi berjubah hitam mendekat. Wajah mereka diselimuti kabut gelap, hanya mata merah menyala yang terlihat. Suara berat bergema. Penjaga lama, akhirnya kami menemukanmu. Batu itu milik kami. Dimas merasakan tubuhnya menegang. Batu biru di tangannya bergetar keras. Kawi berdiri di depannya, membentangkan tangan kecilnya. Tidak selama aku masih bernafas. Tiba-tiba, cahaya biru meledak dari tubuh Kawi, membentuk perisai pelindung yang menutup pintu goa. Namun dinding batu mulai retak di sana-sini, tanda bahwa kekuatan musuh tidak bisa diremehkan. Kawi menoleh ke Dimas, suaranya keras dan tegas. Dimas, ini saatnya kau gunakan apa yang sudah kau pelajari. Kendalikan napasmu, dengarkan bumi, dan percayalah pada dirimu sendiri. Dimas mengangguk, meski ketakutan. Ia menutup matanya, menggenggam batu biru itu erat-erat. Dalam pikirannya, ia mendengar bisikan lembut, jadilah satu dengan alam. Ia membuka mata, dan kali ini, aura biru keluar dari seluruh tubuhnya. Angin berputar di sekitar goa, membuat api menari liar. Dimas menegakkan tubuhnya, menatap makhluk-makhluk kegelapan itu dengan keberanian yang baru lahir. Dengan satu gerakan tangannya, semburan angin dan cahaya biru menghantam bayangan-bayangan itu hingga terpental keluar goa. Suara ledakan bergema hingga ke hutan. Kawi memandangnya dengan bangga. Kau sudah mulai terbangun, Dimas. Tapi ini baru permulaan. Mereka akan kembali, dan kali berikutnya, Raja Hitam sendiri akan mencarimu. Dimas berdiri dengan napas terengah, tubuhnya gemetar karena kelelahan,
tapi matanya bersinar dengan tekad baru. Ia tahu, sejak malam itu, takdirnya tak lagi bisa ia hindari. Ia bukan sekadar anak buangan. Ia kini penjaga baru dari kekuatan kuno yang sudah lama tertidur. Dan di kejauhan, di puncak gunung berawan hitam, sosok bertudung besar dengan mata merah menyala membuka matanya. Akhirnya, pewaris itu bangkit. Langit menggelegar, pertanda badai besar, dan perang antara cahaya serta kegelapan baru saja dimulai. Pagi menjelang dengan cahaya suram. Kabut tebal masih menyelimuti hutan di sekitar goa, dan udara terasa berat seperti mengandung firasat buruk. Dimas duduk di depan goa dengan pakaian yang robek, tangan kirinya masih bergetar setelah pertarungan semalam. Batu biru di punggung tangannya kini berdenyut pelan, kadang menyala, kadang redup, seolah sedang menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Di sampingnya, Kawi duduk bersila, memejamkan mata. Bulu hitamnya berkilau samar terkena pantulan cahaya pagi. Kau melakukannya dengan baik, Dimas, ucapnya pelan tanpa membuka mata. Dimas tersenyum tipis. Aku hampir mati, Kawi. Kalau kau nggak ada, aku udah jadi abu semalam. Kawi membuka matanya perlahan, menatapnya dalam. Kau tidak mengerti. Kau sudah menahan serangan bayangan dengan kekuatanmu sendiri. Itu bukan keberuntungan, itu panggilan darah para penjaga lama yang mulai terbangun dalam dirimu. Dimas termenung. Ia menatap ke arah pepohonan yang kini terlihat tak biasa. Daun-daunnya tampak lebih hidup, udara lebih segar. Seolah seluruh hutan kini bernafas bersamanya. Ia bisa mendengar desiran angin seperti bisikan lembut. Jadi ini yang kau maksud, menyatu dengan alam? Tanya Dimas pelan. Kawi mengangguk. Ya. Alam merasakan setiap emosi manusia. Jika kau marah, ia akan mengamuk. Jika kau tenang, ia akan melindungimu. Kau adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia alam. Dimas berdiri perlahan, merasakan energi lembut mengalir dari tanah ke tubuhnya. Ia menatap tangannya yang kini ditandai pola daun biru berkilau. Aku nggak tahu apakah aku bisa mengendalikan semua ini, gumamnya. Kau tidak perlu mengendalikannya, kata Kawi, kau hanya perlu memahaminya. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Dimas dan Kawi menoleh ke arah timur. Di antara kabut, terlihat asap tebal menjulang ke langit dari arah desa. Dimas langsung panik. Itu, desaku. Kawi berdiri cepat, matanya menyala biru. Mereka datang lebih cepat dari yang kukira. Para bayangan itu tidak menyerah. Tanpa berpikir panjang, Dimas berlari menuruni hutan. Langkahnya cepat, lincah, seperti dituntun oleh kekuatan yang menuntun arah. Kawi melompat dari dahan ke dahan di atasnya, bergerak secepat angin. Ketika mereka mendekati perbatasan desa, pemandangan yang muncul membuat dada Dimas sesak. Rumah-rumah terbakar. Warga berlarian panik. Api menjilat atap-atap jerami, sementara dari dalam asap muncul makhluk hitam bertanduk dengan mata merah menyala, pengikut Raja Hitam. Mereka menghancurkan segalanya tanpa ampun. Dimas berlari ke tengah desa. Orang-orang menatapnya dengan mata ketakutan dan kebingungan. Itu Dimas. Anak kutukan itu kembali, teriak salah satu warga. Namun sebelum siapapun bisa mengusirnya, Dimas mengangkat tangannya. Batu biru di punggung tangannya menyala terang, dan hembusan angin besar muncul, meniup api yang melalap rumah-rumah. Api padam seketika, menyisakan bara yang berasap. Semua orang terdiam.
Seorang ibu yang tadi menangis karena anaknya terjebak di reruntuhan kini menatap Dimas dengan mata terbelalak. Dimas melangkah mendekat dan mengangkat tangannya lagi. Batu itu berdenyut, dan runtuhan batu perlahan terangkat, memperlihatkan bocah kecil yang masih hidup. Ibu itu langsung berlari memeluk anaknya sambil menangis. "Terima kasih, Dimas, kau menyelamatkannya." Warga lain mulai berbisik-bisik. Dia bukan kutukan, dia penyelamat. Tapi momen itu tak berlangsung lama. Dari arah utara, tanah bergetar hebat. Bayangan hitam besar muncul dari dalam asap. Makhluk itu tinggi, bersayap lebar seperti kelelawar raksasa. Dari dadanya keluar semburan api hitam. Suara gemuruhnya membuat bumi berguncang. Kawi melompat ke bahu Dimas, berteriak. "Itu salah satu panglima Raja Hitam. Jaga dirimu." Makhluk itu mengeluarkan suara parau. Penjaga baru akhirnya muncul. Tapi kau masih terlalu lemah. Dimas mengepalkan tangan, menatap langsung ke mata monster itu. "Aku nggak akan biarkan kalian sakiti mereka lagi." Ia menutup matanya, menarik napas panjang. Batu biru di tangannya berkilau sangat terang, sampai-sampai seluruh desa diterangi cahaya kebiruan. Saat ia membuka mata, pola bercahaya menjalar dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Angin berputar hebat di sekelilingnya, dedaunan berterbangan, dan air dari sumur-sumur desa naik ke udara, membentuk lingkaran pelindung. Monster itu meraung dan menembakkan api hitam dari mulutnya. Tapi ketika api itu mendekat, Dimas mengayunkan tangannya ke depan, cahaya biru membentuk perisai energi yang menahan panas api. Angin berputar semakin cepat, mengubah api hitam menjadi debu. Kawi berteriak, "Sekarang, Dimas, gunakan energi alam. Fokus pada jantung bumi." Dimas menunduk, lalu meninju tanah. Getaran besar meledak dari titik itu, membuat bumi bergetar. Tanah retak, dan akar-akar pohon muncul, melilit kaki monster hitam itu hingga tak bisa bergerak. Dengan satu gerakan tangannya, Dimas memanggil cahaya biru dari langit. Cahaya itu turun seperti petir, menghantam tubuh makhluk itu hingga terbakar menjadi abu. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Hening. Lalu satu demi satu warga berlutut, menatap Dimas dengan mata kagum dan takut. "Dia bukan kutukan," bisik salah satu pria tua, suaranya bergetar. "Dia penjaga. Penjaga biru yang disebut dalam legenda." Dimas menatap mereka dengan napas berat. Ia ingin mengatakan bahwa ia bukan siapa-siapa, tapi sesuatu dalam dirinya tahu, ini memang jalannya. Kawi melompat ke pundaknya, berbicara pelan. "Kau sudah menyingkap jati dirimu, Dimas. Tapi ingat, setiap kali kau menggunakan kekuatan itu, Raja Hitam bisa merasakanmu. Ia tahu di mana kau berada." Dimas menatap langit. Awan hitam mulai berkumpul lagi di kejauhan, membentuk pusaran besar di atas gunung. Dari dalam awan itu, samar-samar terdengar suara tawa berat yang bergema di seluruh lembah. "Hahaha, akhirnya pewaris cahaya muncul. Tapi kali ini, aku sendiri yang akan menjemputmu, penjaga biru." Warga desa berlarian ketakutan. Petir hitam menyambar hutan, membuat api kembali berkobar. Kawi menatap ke arah gunung dengan sorot tajam. "Raja Hitam sudah bangkit. Kau harus bersiap, Dimas. Pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai." Dimas menggenggam batu biru itu erat-erat. Wajahnya kini tak lagi penuh ketakutan, melainkan tekad. Ia menatap ke arah gunung, di mana kegelapan mulai menyelimuti langit. Kalau dia datang,
Aku nggak akan lari lagi. Aku akan lawan. Aku akan lindungi mereka semua, berapapun harganya. Di kejauhan, awan bergulung, petir membelah langit, dan suara angin berdesir membawa satu nama yang bergetar di seluruh penjuru hutan. Penjaga biru telah bangkit. Malam itu, udara di sekitar goa begitu dingin dan lembab. Angin berdesir lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang gugur di sekitar pintu goa. Dari celah sempit di atap gua, cahaya bulan purnama menembus masuk, menyoroti wajah Arga yang duduk bersila di hadapan monyet hitam itu. Kini bukan lagi sekadar hewan, melainkan sosok yang membawa teka-teki besar dalam hidupnya. Arga menatap mata sang monyet. Ada kilau aneh di sana, bukan sekadar pantulan cahaya, tetapi seolah menyimpan jiwa manusia di baliknya. Sejak peristiwa sore itu, saat monyet itu menolong Arga dari ular besar, pikirannya terus berputar. Siapa sebenarnya makhluk ini? Kenapa kamu menolongku? Tanya Arga lirih. Monyet itu tidak menjawab, hanya memandang lama. Tapi beberapa detik kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bulu hitamnya perlahan memancarkan cahaya biru keperakan. Suara gemuruh lembut terdengar, seperti bisikan dari dasar bumi. Tubuh monyet itu bergetar hebat, lalu terdengar suara lembut namun jelas di dalam kepala Arga. Aku bukan sekadar monyet. Aku dikutuk menjadi seperti ini, dan hanya hati manusia yang tuluslah yang bisa membebaskanku. Arga tersentak. Ia memandang sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan, seperti berasal dari udara di sekitarnya. Kau menolongku tanpa pamrih. Maka malam ini, aku akan menolongmu. Seketika cahaya bulan semakin terang. Dari arah lubang goa, sinar putih turun membentuk lingkaran di tanah. Arga menatap kagum, sinar itu seolah hidup, bergerak seperti air yang menari di udara. Monyet hitam itu melangkah ke tengah lingkaran, lalu duduk bersila, menutup matanya. Bulu-bulunya mulai berubah, dari hitam pekat menjadi perak berkilau. Jangan takut, Arga, ucapnya tanpa membuka mata. Aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dalam sekejap, goa itu bergetar. Batu-batu kecil berguguran, udara di dalam gua berubah panas, lalu sejuk kembali. Arga menutupi wajahnya dari pancaran cahaya yang begitu menyilaukan. Ketika ia membuka mata, sosok di depannya bukan lagi seekor monyet, melainkan seorang pria muda berpakaian jubah hitam, dengan mata tajam berwarna perak dan rambut panjang yang menjuntai sampai bahu. Arga terpaku. Siapa kamu? Suaranya bergetar. Pria itu tersenyum lembut. Namaku Lodra. Aku penjaga hutan ini, atau lebih tepatnya, dulu aku adalah manusia seperti kamu. Tapi karena keserakahan manusia lain, aku dikutuk menjadi monyet selama 100 tahun. Arga masih belum sepenuhnya percaya. Ia menyentuh batu dingin di sampingnya, mencoba memastikan bahwa ini bukan mimpi. Lalu, kenapa aku? Karena hanya orang yang berhati bersih, yang tidak membenci dan tidak ingin balas dendam, yang bisa membebaskanku dari kutukan itu, jawab Lodra tenang. Dan kamu, Arga, telah melakukan itu. Mata Arga berkaca-kaca. Ia mengingat semua penderitaannya, diasingkan, dihina, dikucilkan. Tapi meski begitu, ia tak pernah menyimpan dendam. Mungkin itu yang dimaksud Lodra. Lodra lalu berdiri, berjalan mendekati Arga, lalu menyentuh dahinya dengan jari telunjuknya. Seketika, Arga merasakan sesuatu mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Hangat, menyenangkan, namun berat. Cahaya biru menelusuri nadinya, menyebar ke seluruh tubuh.
apa yang kau lakukan?" Arga bertanya, setengah ketakutan. "Aku memberimu anugerah dari alam," jawab Lodra. "Kau telah menyelamatkan penjaga hutan ini, maka mulai malam ini, alam akan mendengarkanmu." Arga mengerutkan kening. Tapi sebelum sempat bertanya lagi, tiba-tiba ia mendengar suara-suara dari luar, gemerisik dedaunan, desiran angin, bahkan langkah kaki Kijang di kejauhan. Semua itu terdengar jelas, seolah-olah alam berbicara langsung padanya. Ia menatap tangannya sendiri. Ketika ia mengangkatnya, udara di sekitarnya bergetar lembut, dan bulir-bulir air di dinding gua mulai menetes lebih cepat, seolah menuruti keinginannya. "Aku bisa mengendalikan ini?" Lodra tersenyum samar. "Belajarlah mendengarkan, bukan memerintah. Alam tidak tunduk, ia bersahabat. Gunakan kemampuan ini dengan hati, bukan dengan marah." Arga mengangguk, perlahan mulai memahami makna kata-katanya. Ia memandang keluar goa, bulan purnama masih menggantung sempurna di langit, seakan menjadi saksi awal perubahan besar dalam hidupnya. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan terdengar suara teriakan. Suara manusia, keras dan kacau. Itu dari arah kampung, gumam Arga panik. Lodra menatapnya dengan wajah serius. "Mereka datang mencarimu, tapi bukan untuk meminta maaf." Arga menelan ludah. Ia tahu, jika mereka menemukannya, mereka mungkin akan menganggapnya lebih gila daripada sebelumnya. Tapi Lodra menggenggam bahunya, menatapnya dalam-dalam. "Kali ini, jangan lari. Alam akan melindungimu." Ketika Arga melangkah keluar goa, angin tiba-tiba berembus kencang. Dedaunan berputar di sekelilingnya, menciptakan pusaran lembut. Suara gemuruh dari langit seolah menyambut langkahnya. Ia tak lagi merasa takut, justru tenang, seolah alam benar-benar berdiri di pihaknya. Di belakangnya, Lodra menatap dengan pandangan bijak. Malam ini, dunia akan tahu siapa sebenarnya Arga, pemuda yang diasingkan, tapi ditakdirkan untuk membawa keseimbangan. Langkah Arga semakin mantap, meninggalkan goa yang selama ini menjadi tempat pengasingan dan penderitaannya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di luar sana, tapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan dari balik pepohonan, sepasang mata makhluk buas mengawasi dengan tajam, tanda bahwa keajaiban yang baru dimulai ini akan segera berhadapan dengan bahaya yang lebih besar. Malam masih diselimuti cahaya purnama ketika Arga menuruni lereng menuju desa. Angin malam menggigit kulitnya, namun entah mengapa, ia tak merasa dingin. Sejak pertemuannya dengan Lodra, tubuhnya seolah menyatu dengan alam. Setiap hembusan angin, desir daun, hingga langkah kaki Kijang terdengar begitu jelas di telinganya. Namun di kejauhan, suasana kampung tampak tak seperti biasa. Api unggun berkobar besar di tengah lapangan, dan puluhan orang berdiri melingkar dengan wajah penuh amarah. Dari tempatnya berdiri di balik semak, Arga bisa mendengar jelas pembicaraan mereka. "Anak itu belum mati," seru seorang pria berwajah keras. "Sudah kubilang, pengasingan di goa itu belum cukup. Dia bawa sial untuk desa ini." "Benar," sahut yang lain. "Sejak dia diasingkan, sungai kita jadi keruh, hasil panen gagal, dan anak-anak sering sakit." Arga menggenggam tangan, menahan perih di dada. "Mereka masih menyalahkanku, bahkan setelah aku menyingkir." Ia menatap ke langit, awan hitam mulai menutupi bulan, seolah ikut muram bersama perasaannya. Namun tiba-tiba, suara Lodra bergema dalam pikirannya. "Ingat, Arga, jangan lawan mereka dengan kebencian. Gunakan hati, bukan amarah."
Arga menarik napas panjang. Ia berjalan keluar dari balik pepohonan, tubuhnya diterpa cahaya api unggun. Orang-orang langsung berbalik, sebagian terkejut, sebagian lagi mundur ketakutan. "Itu dia!" teriak salah satu warga. Anak terkutuk itu masih hidup. Beberapa orang langsung mengangkat tombak dan obor. Kepala desa, Pak Ganda, pria paruh baya dengan sorot mata tajam, melangkah maju. "Arga, kau seharusnya tidak kembali. Desa ini sudah cukup menderita karena keberadaanmu." Arga menatap lurus ke arahnya. "Aku tidak membawa kutukan. Aku hanya menolong makhluk yang membutuhkan, dan aku akan terus melakukannya." Pak Ganda tertawa sinis. "Menolong? Hah? Semua ini terjadi karena ulahmu menolong monyet hitam itu. Kau tak tahu, hewan itu titisan makhluk jahat. Leluhur kami pernah memperingatkan." Suara bisik-bisik warga mulai memenuhi udara. "Titisan setan, dia punya mata aneh. Jangan-jangan dia sudah jadi pengikut makhluk hutan itu." Arga menatap mereka satu persatu. "Kalian buta karena takut. Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Monyet itu bukan makhluk jahat, dia..." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, batu dilempar dari kerumunan dan menghantam bahunya. Ia mundur setapak, menahan sakit, tapi tidak jatuh. Beberapa pemuda lain ikut melempar, diikuti teriakan, "Usir dia! Bakar goanya! Jangan biarkan dia kembali ke desa!" Amarah dalam diri Arga mendidih, tapi ia teringat ucapan Lodra. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam. Angin tiba-tiba berputar pelan di sekelilingnya, membuat api unggun bergoyang liar. Orang-orang mundur ketakutan. "Lihat! Dia pakai sihir!" Arga membuka mata. Sorot matanya kini tenang, tapi tajam. "Kalian menyebut ini sihir? Ini alam. Alam yang selama ini kalian rusak, kalian bakar, dan kalian sia-siakan." Tiba-tiba tanah bergetar halus. Dari hutan, suara hewan-hewan bergema, serigala, burung malam, bahkan suara gemuruh dari sungai di kejauhan. Semua bersahutan seperti menjawab panggilan Arga. Pak Ganda tampak goyah sejenak, namun masih mencoba tegas. "Berhenti bicara omong kosong. Kau sudah dikutuk, dan malam ini kutukan itu harus diakhiri." Ia mengangkat tombak, memberi isyarat. 3 pemuda maju dengan obor menyala, mendekat ke arah Arga. Tapi sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, angin kencang berputar, memadamkan obor-obor itu sekaligus. Api unggun padam seketika, menyisakan kegelapan total. Warga panik. Suara langkah dan teriakan memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, Arga berdiri diam, dikelilingi cahaya lembut dari tubuhnya sendiri. "Aku tidak ingin melukai siapapun," katanya lirih tapi jelas. "Tapi kalian harus tahu, aku bukan musuh. Aku hanya manusia yang kalian buang, yang kini diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang kalian rusak." Dari arah hutan, cahaya biru keperakan muncul. Lodra berjalan keluar dalam wujud manusianya, membuat semua orang menatap dengan ngeri dan kagum sekaligus. "Dia, makhluk itu," jerit seseorang. Lodra menatap sekeliling dengan tatapan menusuk. "Manusia, kalian cepat sekali melupakan kebaikan alam. Kalian menyalahkan anak ini karena kesalahan kalian sendiri. Siapa yang menebangi pohon suci di utara bukit? Siapa yang mencemari sungai demi emas dan batu?" Warga terdiam. Tak ada yang berani menjawab. Akibat perbuatan kalian sendiri, alam murka. Bukan karena Arga,
bukan karena aku." Suara Lodra bergema, penuh wibawa. Dan sekarang, alam memilih dia untuk menyeimbangkan semuanya. Arga menatap Lodra, matanya membulat. Aku hanya manusia biasa." Lodra tersenyum samar. "Tidak lagi. Malam ini, bulan menjadi saksi kebangkitanmu." Seketika, cahaya bulan menembus awan dan jatuh tepat di atas kepala Arga. Dari dalam sinar itu, muncul simbol-simbol bercahaya di tanah, berputar mengelilinginya. Arga menunduk, tubuhnya mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena energi besar yang mengalir di seluruh raganya. Pak Ganda mencoba melangkah maju, tapi tanah di bawah kakinya terbelah kecil, membuatnya mundur ketakutan. "Apa yang kau lakukan padanya?" Lodra menatapnya dingin. "Aku tidak melakukan apapun. Alam yang memilih." Dalam sekejap, Arga berdiri tegak, matanya memantulkan cahaya perak. Ia memandang ke arah warga dengan wajah tenang. "Kalian boleh membenciku, tapi mulai sekarang, aku akan melindungi desa ini, meski kalian menolak kehadiranku." Suara hewan-hewan hutan menggema, seperti memberi hormat. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga liar yang bermekaran di malam hari. Warga hanya bisa terpaku, sebagian menangis, sebagian sujud ketakutan. Namun di tengah ketenangan itu, dari kejauhan muncul sosok gelap di balik pepohonan, mata merah menyala, tubuh besar seperti bayangan raksasa. Lodra langsung menatap tajam ke arah hutan. "Tidak, ini belum berakhir," gumamnya. Arga ikut menoleh, dan dari jauh terdengar suara berat yang dalam. "Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur, Arga." Angin tiba-tiba berhenti. Dunia seolah membeku sesaat. Arga menatap ke depan dengan tegas. Ia tahu, malam ini baru permulaan. Udara malam terasa kental dan berat. Setelah cahaya bulan meredup di balik awan tebal, suasana di tengah lapangan desa berubah mencekam. Semua mata tertuju pada arah hutan, tempat suara berat itu tadi bergema. Seekor burung gagak melintas rendah, menandakan pertanda buruk. Arga berdiri tegak, tubuhnya masih memancarkan cahaya perak samar. Di sampingnya, Lodra menatap lurus ke arah hutan dengan wajah tegang. "Itu bukan makhluk biasa," ucapnya pelan. "Dia bayangan masa laluku." Warga desa yang tadi hendak menyerang Arga kini berkerumun ketakutan. Anak-anak menangis, para perempuan bersembunyi di balik rumah, sementara para lelaki hanya berdiri bingung, tak tahu harus berbuat apa. Suara dedaunan dari arah hutan terdengar semakin keras, disusul dengan langkah kaki berat yang menggetarkan tanah. "Apa itu, Lodra?" tanya Arga, napasnya mulai cepat. "Makhluk yang lahir dari kebencian," jawab Lodra lirih. "Dulu, saat aku masih manusia, aku melawan para pemburu yang menjarah hutan ini. Dalam pertempuran itu, darah dan dendam menciptakan roh gelap, roh yang kini datang untuk menagih balasan." Tiba-tiba dari balik pepohonan, muncullah sosok besar berwarna hitam pekat. Matanya menyala merah seperti bara, tubuhnya setengah manusia setengah bayangan, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Suara serak berat menggema dari mulutnya. "Lodra, akhirnya kau muncul lagi. Aku telah menunggu 100 tahun. Warga menjerit ketakutan. Beberapa langsung berlari ke rumah, tapi Arga tetap berdiri di tempatnya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti, membuat tulang-tulangnya bergetar. Namun di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain, dorongan untuk melindungi, untuk menghadapi. "Namaku Rangsa, roh kegelapan yang lahir dari amarah manusia dan darahmu sendiri," lanjut makhluk itu.
Dan sekarang, aku akan menghancurkan semua yang kau lindungi." Tanpa peringatan, makhluk itu mengayunkan tangannya. Gelombang angin hitam meluncur deras, menghantam pepohonan di pinggir desa hingga tumbang. Debu dan tanah beterbangan. Arga spontan melangkah maju, mengangkat tangannya. Seketika, dari dalam tanah, akar-akar besar muncul melingkar, membentuk perisai alami yang menahan serangan itu. Warga ternganga. Dia bisa mengendalikan tanah. Lodra menatap Arga kagum. "Kau sudah menyatu dengan alam, Arga. Tapi kekuatanmu belum seimbang. Jangan lawan dengan amarah." Arga mengangguk, tapi Rangsa kembali menyerang. Kali ini dari langit turun pusaran angin gelap yang melingkari desa. Rumah-rumah bergoyang, genting beterbangan. Anak-anak menjerit, dan warga berlarian menyelamatkan diri. Tanpa pikir panjang, Arga menutup mata dan mendengar suara alam di sekitarnya. Ia mendengar bisikan angin, gemerisik daun, dan suara air dari sungai. Ia memanggil mereka dalam hatinya, memohon pertolongan. Perlahan, angin yang berputar liar mulai melambat. Daun-daun berputar membentuk spiral hijau yang memanjang ke langit, menahan badai hitam yang dibuat Rangsa. Petir menyambar, tapi Arga menahan semuanya dengan kekuatan yang terpancar dari tanah di bawah kakinya. Namun tenaga itu sangat besar, membuat tubuhnya bergetar hebat. "Aku tak bisa lama," gumamnya. Lodra segera berdiri di belakangnya, meletakkan telapak tangannya di punggung Arga. Cahaya biru menyatu dengan cahaya perak dari tubuh pemuda itu. "Jangan takut, Arga. Aku akan menyalurkan kekuatanku padamu. Kita melawannya bersama." Rangsa meraung, suara itu seperti guntur yang membelah malam. "Kalian tidak akan bisa. Kekuatan alam sudah lama tidak suci. Manusia telah mengotorinya dengan keserakahan." Ucapan itu menusuk hati Arga. Ia tahu itu benar, manusia memang sering merusak alam tanpa penyesalan. Tapi malam ini, ia bertekad membuktikan bahwa masih ada manusia yang mau memperbaiki segalanya. "Kalau begitu," teriak Arga dengan suara lantang, "biar aku jadi penebusnya." Dengan teriakan itu, Arga menghentakkan kakinya ke tanah. Getaran besar terjadi. Dari arah sungai, air naik membentuk pusaran raksasa, menyelimuti hutan dan memadamkan aura hitam yang menguar. Dari langit, cahaya bulan kembali muncul, menembus awan dan menyinari seluruh desa. Rangsa berteriak marah. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, anak manusia." Tubuhnya mulai meleleh menjadi kabut hitam, menyebar di udara. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia menatap Arga tajam. "Ini belum selesai. Aku akan kembali ketika manusia kembali menodai alam." Lodra mengangkat tangannya, membentuk simbol di udara, lalu cahaya biru membungkus kabut hitam itu, memaksa Rangsa terserap kembali ke dalam tanah. Ledakan cahaya kecil terjadi, dan keheningan menyelimuti malam. Warga keluar perlahan dari rumah mereka, menatap sekitar dengan wajah bingung dan kagum. Api unggun yang padam kini menyala kembali dengan sendirinya, memberikan kehangatan di tengah malam yang sunyi. Arga jatuh berlutut, napasnya tersengal. Tubuhnya lemah, tapi matanya tetap menyala lembut. Lodra berjongkok di sampingnya. "Kau melakukannya, Arga. Kau mengalahkan bayangan yang bahkan aku tak mampu hadapi sendiri." Arga tersenyum kecil. "Aku hanya mengikuti suara hati dan suara alam." Lodra menatap ke langit, di mana bulan kini bersinar sempurna. Malam ini, keseimbangan kembali, tapi itu belum akhir. Kekuatanmu baru lahir,
dan tugasmu baru dimulai. Warga mulai mendekat perlahan. Kepala desa, Pak Ganda, tampak ragu-ragu. Ia menatap Arga yang masih berlutut, lalu menunduk dalam-dalam. "Maafkan kami, Arga. Kami sudah buta karena ketakutan. Ternyata kamulah yang melindungi desa ini." Arga terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Tak perlu minta maaf, Pak. Aku tidak menyimpan dendam. Aku hanya ingin desa ini hidup damai, seperti dulu." Beberapa warga menangis, lalu bersujud di hadapannya. Arga merasa dadanya sesak, bukan karena kelelahan, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi dianggap kutukan. Ia diterima. Namun jauh di dalam hutan, tanah yang tadi menelan bayangan rangsa mulai berdenyut pelan. Retakan kecil muncul, memancarkan cahaya merah samar. Sesuatu di bawah sana belum sepenuhnya hilang. Lodra menatap ke arah hutan dengan tatapan tajam. Bayangan itu akan bangkit lagi. Tapi kali ini, bukan hanya alam yang akan diserang. Dunia manusia pun akan diguncang. Arga berdiri perlahan, menatap ke arah kegelapan yang kembali menelan hutan. "Kalau begitu, aku akan siap. Aku tidak akan lari lagi." Bulan menyoroti wajahnya, membuatnya tampak gagah dalam kesunyian malam. Angin berhembus lembut, membawa suara alam yang kini seolah berbisik di telinganya. "Kau telah dipilih, Arga, penjaga keseimbangan baru." Pagi itu, lembah di depan gua terasa berbeda. Cahaya matahari memantul di dinding batu, menimbulkan kilau keemasan seolah alam sedang menyambut sesuatu yang besar. Danu berdiri di depan gua dengan napas tenang, monyet hitam di bahunya tampak cerah, bulunya berkilau seperti diselimuti sinar lembut. Tidak ada lagi tanda luka, tidak ada lagi tatapan muram. Hewan itu kini tampak gagah, bahkan memancarkan aura manusiawi. "Waktunya tiba," ujar suara lembut dari monyet hitam itu. Danu menatapnya kaget. "Kau berbicara?" Senyum samar muncul di wajah sang monyet. "Kau sudah cukup lama di sini, Danu. Keikhlasan dan ketulusanmu mematahkan kutukan yang telah lama membelenggu kami." Langit tiba-tiba meredup. Angin berhembus kencang, dedaunan beterbangan. Dari jauh, muncul bayangan besar, seolah seseorang berjalan di antara cahaya dan gelap. Ketika sosok itu mendekat, Danu melihat seorang lelaki tua berjubah hitam dengan mata tajam seperti bara api. "Kau siapa?" tanya Danu dengan hati-hati. Lelaki itu menatap monyet hitam dengan amarah yang ditahan. "Kau ternyata masih hidup, Raga." Monyet itu menatapnya balik. "Dan kau, guru yang dulu mengkhianatiku." Danu terkejut. "Guru? Jadi kau dulu manusia?" Raga menunduk sejenak. "Aku dulu manusia, Danu. Aku murid dari lelaki itu, seorang pertapa sakti yang tamak kekuasaan. Saat aku menolak menggunakan kekuatan untuk kejahatan, aku dikutuk menjadi monyet hitam. Bertahun-tahun aku mencari manusia yang berhati suci untuk menolongku, dan akhirnya aku menemukanmu." Danu terpaku. Semua potongan cerita yang selama ini tidak masuk akal tiba-tiba menyatu. "Tapi mengapa aku?" "Karena hanya orang yang disakiti tapi tetap mau menolong yang bisa mematahkan kutukan," jawab Raga lembut. Guru Raga, yang bernama Resi Murkala, mengangkat tongkatnya. "Aku tidak akan membiarkanmu bebas. Dan anak itu, dia akan menanggung nasib yang sama." Tanah bergetar, bebatuan runtuh. Danu berlari menghindar sambil menarik Raga. Tapi dari tangan Resi Murkala keluar semburan cahaya hitam,
menghantam dada Danu hingga ia terlempar ke dinding batu. Tubuhnya terasa panas, matanya hampir tak bisa terbuka. Namun di tengah sakit itu, ia melihat sesuatu. Kilau putih dari dada Raga muncul, berubah menjadi bola cahaya yang menembus udara. Suara lembut bergema di seluruh gua. "Danu, jangan takut. Aku akan memberimu kekuatan yang dulu pernah hilang. Kau telah menolongku, kini giliranku menolongmu." Cahaya itu menyelimuti tubuh Danu. Luka-lukanya pulih seketika. Matanya berpendar seperti bara putih. Raga memudar perlahan, berubah menjadi siluet manusia yang perlahan menyatu dalam tubuh Danu. Dalam sekejap, kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Resi Murkala mengamuk, melancarkan serangan demi serangan sihir hitam. Batu meledak, api muncul dari tanah. Namun setiap pukulan Danu mampu mematahkan sihir itu. Ia tak lagi sekadar pemuda yang diasingkan, tapi kini menjadi penjelmaan cahaya dan kebaikan yang terlahir kembali. Pertarungan berlangsung sengit. Gua hampir runtuh. Dalam serangan terakhir, Danu menangkupkan tangannya dan berteriak. Untuk setiap makhluk yang teraniaya, untuk setiap jiwa yang ditinggalkan, inilah keadilan. Dari kedua tangannya memancar cahaya putih menembus dada Resi Murkala. Lelaki tua itu menjerit, lalu tubuhnya berubah menjadi debu dan hilang ditelan angin. Sunyi. Hanya gemericik air dari dasar gua yang terdengar. Danu terjatuh berlutut, tubuhnya lemah. Tapi tiba-tiba, dari langit-langit gua, turun hujan cahaya. Suara lembut bergema di telinganya, suara Raga. "Kau telah membebaskanku, Danu. Mulai hari ini, kutukan di lembah ini akan sirna. Air akan kembali mengalir, dan kehidupan akan tumbuh." Perlahan, gua yang dulu kelam berubah terang. Air jernih mengalir keluar, membentuk sungai kecil yang menuruni lembah. Burung-burung kembali datang, pepohonan tumbuh dengan cepat. Danu berdiri memandang pemandangan itu, meneteskan air mata haru. Beberapa hari kemudian, penduduk desa datang karena mendengar suara air. Mereka terkejut melihat Danu, yang dikira sudah mati, kini berdiri di depan gua dengan wajah tenang dan cahaya lembut di matanya. "Danu, kau masih hidup?" tanya Pak Lurah dengan nada gemetar. Danu tersenyum. "Aku masih hidup, Pak. Dan air telah kembali." Mereka menatap sungai baru yang mengalir deras. Ini mukjizat. Sejak hari itu, warga desa berhenti mencemooh. Mereka meminta maaf kepada Danu dan memintanya untuk tinggal kembali di desa. Tapi Danu hanya tersenyum. "Aku akan tinggal di sini, menjaga lembah ini. Karena tempat ini bukan kutukan, tapi berkah." Tahun demi tahun berlalu. Gua yang dulu dijauhi kini menjadi tempat suci yang sering dikunjungi orang. Mereka menyebutnya Gua Cahaya Raga, tempat di mana seorang pemuda dan seekor monyet hitam menghapus kejahatan dengan kasih. Setiap kali malam tiba, Danu duduk di depan gua, memandang bulan. Kadang, angin berbisik lembut, seperti suara Raga yang masih menemaninya. Selama masih ada hati yang mau menolong tanpa pamrih, dunia ini tak akan pernah benar-benar gelap. Danu tersenyum. Di balik kesendirian itu, ia tahu satu hal. Bahwa pengasingan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari perubahan besar. Tamat.